GF Tour kembali hadir bersama saya Yeni Yusra dan kali ini kita akan mengunjungi kantor mobile game provider Touch10. Yuk ikuti saya. Halo Anton, apa kabar? Baik. Jadi Anton di sini sebagai CEO dari Touch10. Oke, kita sudah sampai di kantor Touch10 dan disambut dengan hoverboard. Iya. Kayaknya turun aja kali ya. Iya. Turun Iya. dulu. Oke, cerita sedikit dong, kenapa sih milih kantor di daerah sini? Karena kita pikir ada startup feel-nya ya, dimana kan banyak perusahaan-perusahaan besar ceritanya mulainya dari garage, jadi kita juga milih di tempat parkir gitu. Tapi sebenarnya Anton sendiri punya ini nggak sih, kayaknya kantor untuk Touch10 tuh gayanya seperti ini atau memang apa aja deh yang penting semua tim bisa kerja dengan baik gitu? Kita sih pilih supaya open space. Terus kita juga pilih kan desainnya tuh kayak blackboard gitu. Lalu ada ruang meeting yang juga bisa private, jadi supaya orangnya bisa produktif. Oh, aku sih lebih casual ya, lebih yang penting get your work done. Of course kita ada office hour, tapi organisasi, terutama organisasi seperti kita ini yang masih bertumbuh, perlu ada satu core value. Kita sebut ini Pancasila kita sebenarnya. Masing-masing meja area ini berarti timnya beda-beda begitu. Kalau misalnya yang sebelah sini nih, ketika masuk nih langsung disambut dengan mereka. Ini bagian apa mereka? Jadi mereka semua memang bikin game. Kita lagi bikin game beberapa casual game dan biasanya didudukan sesuai dengan timnya buat game itu sendiri. Kita juga ada, ini jarang sekali game developer di Indonesia yang kita punya tim musik ya, jadi yang bikin. Jadi semua musik yang ada di game di Touch10 dia yang bertanggung jawab. Iya, Wow. satu orang ini. Sebenarnya di sebuah kantor game developer dibutuhkan nggak sih posisi seperti Reginald ini, atau sebenarnya outsource aja atau beli juga bisa lebih gampang dong? Banyak orang yang pilih untuk outsource dan beli ya, tapi kalau saya lihat kita karena ingin menjaga kualitas dan kita benar-benar ingin menjaga relasi kita dengan apa yang gamer kita mau dengan cepat, jadi kita ada satu orang khusus yang menjaga itu gitu. Di ujung-ujung aku lihat seperti yang tadi Anton bilang ada blackboard. Ya. Dan penuh isinya. Ya. Itu apakah semua meeting ditulis di blackboard atau hanya reminder aja buat teman-teman? Blackboard itu biasa untuk menyampaikan ide, juga untuk gambar-gambar, kan di sini banyak artis, mereka suka banget nyoret-nyoret. Jadi konsepnya siapapun boleh menulis, asal jangan lupa untuk dibersihkan kalau emang itu harus dibersihkan gitu. Saya. Jadi saya yakin ini Anton meja kerja di sini. Ini ada anak saya di sini juga. Jadi kalau kita berdiri kerja itu ada dua yang bagus, yaitu satu buat back supaya jangan sakit, dan kedua saya pernah baca dan ini semoga benar ya, cuma saya tahu ini dari source yang bagus bahwa kalau kita berdiri kerjanya itu kita sama aja dengan kalau setahun itu kita seperti lari maraton 10 maraton, bakar kalorinya sama. Jadi kan kita kerja di industri ini jarang sekali yang namanya berolahraga dan segala macam. Daripada kita duduk mendingan berdiri gitu. Jadi good for the back and good for the health gitu, saya punya. Jadi di-combine ya, duduk, diri, makanya disiapkan seperti ini. Kalau lagi capek ya duduk seperti ini. Selain nice buat desain, berfungsi juga untuk kesehatan. Ya, betul juga. Buat desain bagus karena kita jadi nggak usah, kan ini makan tempat ya kalau semuanya. Jadi dengan berdiri kita bisa mepet juga apa-apa gitu. Oke, cerita dong tentang koleksi mainan di sini. Ini punyanya Anton atau punya teman-teman dikumpulin? Memang kita kan orang-orang di sini tuh suka banget Gundam lah, yang peraturan gini kayak. Jadi kita suka koleksi figurin segala macem, dan ini jadi tempat kita taruh aja, dan kalau emang lagi perlu kalau mau dikeluarin kita keluarin untuk main bareng-bareng gitu. Iya. Ini di sampingnya lemari mainan ada teman-teman lagi nih, panjang ini nih. Ini tim apa nih mereka nih? Kayaknya nggak kalah sibuk sama tim yang lain. Iya, jadi mereka juga bikin game. Nah, ini juga bikin casual game, tapi juga bisa dibilang mereka adalah yang junior programmer, junior artis ini gitu. Sebelah sini apakah
tim yang berbeda untuk game yang belum diluncurkan, yang diluncurkan atau yang memaintain game? Bisa ceritain nih Anton di sini. Kita yang ini memang game-game sama juga, game-game casual yang akan kita kerjakan, dan sebenarnya yang di ujung situ lebih ke tim QA, ya, quality assurance. Jadi kita sebelum kita ship game itu, kita akan dilemparkan dulu ke tim QA. Dia akan kerjaannya memang kelihatannya gampang ya, kayak main game doang, tapi sebenarnya kerjaannya itu sangat amat, kalau saya bilang lumayan repetitif ya, karena dia harus benar-benar mainin terus, jangan sampai ada bug, lalu apakah tombol semua berfungsi dan segala macam, lalu mereka akan menuliskan report untuk approve QA yes atau no for publishing gitu. Oke, sekarang sebenarnya sih nggak jauh-jauh beda dengan working space, tapi ini agak sedikit di ujung, agak cozy gitu. Ceritain dong Ton, ini ruangan apa sebenarnya? Ini jadi ruang kita di kantin kita, di mana kita bisa relax, bisa ada massage chair, bisa tidur di sofa, bisa juga hangout, atau bahkan ada juga meeting di sini. Sebenarnya kalau dari Anton sendiri, seberapa besar sih dukungan untuk karyawan yang ada di Touch 10? Jadi kita di sini, sorry aku koreksi, jadi kita di sini nggak ada yang namanya konsep karyawan. Ya, jadi kita di sini panggil kazoku. Kazoku dalam bahasa Jepang artinya family, karena kita percaya hanya dengan family kita bisa care for each other dan core value kita bisa jalankan. Jadi salah satunya working hour kita fleksibel, walaupun kita harus ada di kantor jam tertentu, tapi kita tidak terlalu strict yang namanya mau pulang pagi atau bagaimana, yang penting kerjaan selesai. Yang kedua, kita di sini provide breakfast dan lunch every day, Senin sampai Jumat. Setiap orang yang kazoku yang kerja di sini, kita akan berikan fasilitas seperti laptop baru, atau kalau dia programmer, dia perlu apapun kita akan belikan gitu. Ini kan kalau kalian karyawannya makin lama makin banyak, apakah nanti akan pindah ke kantor yang lebih besar, atau udah deh di sini aja memanfaatkan lokasi yang ada, space yang ada? Ya, sebenarnya kita juga udah akan pindah sih April ini di lantai 7 di bawah. Oh, tetap di sini ya? Ya, tetap di sini, tetap di tempat parkir. Dan yang itu benar-benar tempat parkir. Kalau ini kan sebenarnya di sebelah tempat parkir ada satu gudang ya. Kalau itu benar-benar tempat parkir, nanti kita akan sulap gitu. Jadi lain kali DS bisa tur lagi. Oke. Itu dia tadi bincang-bincang saya dengan Anton dari Touch 10, dan semoga bisa memberikan wawasan untuk Anda calon programmer dan developer game yang ada di Indonesia. Saya Yusra pamit, sampai jumpa dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.